Nah, Kalau yang keluar masuk ada nggak, Mas? Keluar masuk ada. Itu sing tenanan lho ya. Keluar masuk sing tenanan lho ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kukusan Kumpul-kumpul santuy. Bersama saya Mbak Pipit. Bersama saya Harsono, MC magang. MC magang. Iya kan lagi sinau. Oh, lagi sinau. Sing wis biasanya handle Kesel jare. kesel jare. Kali ini kita kedatangan teman-teman ngobrol Dari mana, Mbak? dari kepegawaian. Oke, ada siapa? Ada siapa di sini? Waduh, sing bukan. Iya. Siapa, Mas? Kumpul bedul. Rangga, panggilannya Charles. Wah, panggilannya ada nama bekennya ternyata. Ada ya. Atau Maksudnya iki, Mas. Bagian apa, Mas? Kepegawaian. Bagian kepegawaian. Saya ditemani dengan Pak Yatno. Ini juga senior saya di sini. Kepegawaian juga. Ya, kepegawaian juga. Nek kepegawaian ini sehari-hari yang di handle. Handle itu ngurusi kepegawaian, Mas. jenenge Kepegawaian kepegawaian. rasa ngomong, Mas. Dari pegawai lahir. Istilahnya lahir itu pertama kali masuk, Heeh. ditempatkan, Oke. penempatannya di mana, evaluasi, Heeh. pembinaan, dan sampai dia pensiun. Intinya dari pegawai masuk sampai keluar. Nah, ngurusi. Kalau Lebih yang tekan itu. keluar masuk ada nggak, Mas? Keluar masuk ada. Itu sing tenanan lho ya. Keluar masuk sing tenanan lho ya. Keluar masuk ada satu tidak perlu saya sebutkan. Oh, Itu gitu. 2 tahun Jadi, kemarin. Ya, ada yang Masuk, baru keluar. masuk kurang dari 2 tahun, Heeh. dia murah diri. Itu ada. Masuk lagi? Enggak Masuk Harus lagi. Berarti ya kan masuk, dari masuk keluar. keluar. Kalau yang masuk keluar nggak ada berarti ya? itu Belum ada. persepsinya jangan Kuwi pikiranmu. Iki takon tenanan kepegawaian. Pikiranmu sing Maksudnya gini loh, Mas. Pegawai masuk CPNS toh, Iya. terus berjalan cuti di luar tanggungan negara misalnya. Oh, Apa cuti ada. suwi sakit. Lah terus ora mlebu suwe, mlebu meneh. Terus ada apa itu. metu meneh. Ada yang keluar, masuk, keluar, masuk lagi ada. Ada yang masuk langsung keluar juga ada. Masuk nggak keluar ada nggak? Ada. Masuk nggak keluar. Nah, itulah kepegawaian. Jadi kita ngurusi pegawai dan permasalahannya. Sebenarnya kita itu tidak mau ngurusin masalah orang lain. Tapi karena mungkin tuntutan profesi di kepegawaian ya, itu sama permasalahan yang ada di masing-masing pegawai. Kita yang menghandle permasalahan iki lho. Ini bab masalah-masalah cepet le nangkep nek Mas Sonson kuwi. Permasalahanmu apa iki lho? apa aja Mas Yatno? Nah, Masalah diceritake. Iya, macem-macem kan oke, mesti diceritake salah sijine permasalahan ngurusi ya iki ngurus anak bojoe angel ngurusi wong sak Poltekkes sing jumlahe pira? Pirang atus? Total kalau PNS sendiri 279. 279 yang PNS. Sama nonnya itu 54, sama yang CS-nya itu 38 dan satpam 21. Itu kurang lebih 400-an. CS sama satpam tadi nggak masuk yang apa tadi yang 54 tadi? Nah, beda itu. Beda berarti. Beda. Itu kan kalau yang 54 itu yang PPNPN. Oh, PPNPN. Jadi ada PNS, ada PPNPN, ada yang kontrak dengan PPK. Oh gitu, berarti istilahnya kayak outsourcing gitu ya Mas Ya, ya? Outsourcing. Ini sebelum bleber kemana-mana, blebernya panjang. Ini Mas Rangga itu di kepegawaian megang apa? Mas Yatno megang apa di kepegawaian? Kalau saya surat tugas, Jadi spesialis ngurusin surat tugas, semua iya. pegawai, sama pegawai Poltekkes. sepoltekkes, semua jurusan Iya, apa direktorat jurusan. tok? Semua. Dari semua jurusan sampai direktorat sampai jurusan. Plus mahasiswa? Mahasiswa enggak. Oh, berarti Mahasiswa khusus atau mahasiswa. pegawai jenenge kepegawaian tadi ya. Berarti ngurusin pegawai. Nek Mas Rangga nih? Kalau saya lebih ini spesifik, jadi lebih ke angka kredit dosen. Nah, bagi para dosen yang susah angka kreditnya dan tidak pernah nyusun, ketemu dengan saya. Waduh ini. Rasa galak-galak. Nah, kita sudah bikin kegiatan, tapi kadang-kadang kok Iki jarang yang mengusulkan angka kredit. iki Iki mau berarti curhat colongan iki. permasalahan sing Salah satu iya. permasalahan. Dan selain itu saya juga ngurusin
disiplin pegawai, absen. Nah, itu juga permasalahan juga. Misalkan kita kan sudah mengacu PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai. Jadi nanti ada hitungannya terlambat berapa menit, nanti kena sanksi apa. Iki berarti sing dosok telat-telat kuwi engko urusane sama Mas Rangga gitu ya Mas ya. Ya kurang lebih seperti itu, tapi saya tidak mau urusan sih sebenarnya. Sebenarnya saya tidak mau urusan karena yang mengurusi kadang-kadang juga telat. Aduh, Mbak Wati. Itu dan setelah itu juga saya ngurusi kenaikan pangkat juga, bekerja sama dengan teman yang lain. Oke, kalau tim kepegawaian ada berapa orang Mas? Kepegawaian sendiri ada saya, Mas Yatno, ada Pak Paryono, 3, Mbak Silvi, Mbak Tia, 5, sama samping saya ini harusnya juga analis kepegawaian, tapi ditambah tugas dengan IT jadi 6. Tambah 1 Bu Bekti yang ngurusin arsiparis. Arsiparisnya. Arsip surat masuk, surat keluar, surat mengantar dan sebagainya. Balik ke masalah tadi Mas An. Kita belum Pak Yatno sing biasane permasalahan yo pegawai iki piye biyen nek diurusi, apa ana sing dablek, apa ana sing ya diceritake wae Pak, sing lucu oleh sing jenenge kuwi mangkel wis iki wong tak urus yo bola-bali ngene apa piye. Ya nek permasalahan yo rata-rata yo kurang di absensi Mas. Nek permasalahan yang lain-lain kita yo ora pati yo banyak apa nih menyita waktu. Nek kita ana sing ditahan. Ada yang ditahan. Enggak diparani. Setahu saya ya cuma absen itu yang dari dulu itu setahu saya ya itu cuma absensi itu yang masalah. Sering masalah. Nah, masalah itu cuma absen. Nah, yang lain-lain kayaknya ya cuma sekali 2 kali itu sudah kelar. Berarti pakai Poltekkes sampai sakjane absen kuwi kan saka sisi absen iki Mas ya padahal isi ono iki kan urung jajarmu marah cerita kita. Sebenarnya banyak, tidak hanya masalah absen, mungkin yang Mas Yatno tahu itu lebih ke presensi kepegawaian. Iya. Jadi tidak hanya itu permasalahan pegawai itu, salah satu tadi yang angka kredit dosen. Nah, kita sudah bikin kegiatan dan sebagainya. Kadang ada yang ditindaklanjuti, ada yang belum. Mungkin kesibukan masing-masing ya. Kesibukan masing-masing dosen itu macam-macam, ada yang full tidak sempat mengerjakan dan tidak sempat ini. Selain itu juga ada masalah lain yang baru saja, belum lama sih, ini kawin cerai dan kawin cerai. Mas saya mlebu metu kuwi mau lho Mas. Kawin cerai ki wong siji po wong beda. Kawin cerai iki kayak bola-bali. Mas yo wong siji ya Mas ya. Bola-bali. Wah kuwi bahaya iki nek dibongkar nang kene. Oke, lanjut bae kita ya, Mbak. Next pertanyaan iki. Engko soalnya batin pegawai ya. Jadi kita ngurusin mungkin permasalahan yang tidak perlu kita urusin harus kita urusin karena tuntutan profesi. Dan itu berkaitan dengan mungkin perka atau keputusan atau dan sebagainya. Jadi kita memang sebenarnya nggak mau ngurusin yang contohnya tadi yang cerai. Nah, kita itu kan urusan masing-masing ya, pribadi entah dia mau ngapain mau tapi karena kita di instansi pemerintahan juga ada laporan sebagainya. Jadi kita mau nggak mau harus terus untuk ngurusin seperti itu. Sakjane ya pekewo sakjane ya Mas. Terpiye meneh. Nek iki nek image kepegawaian ki galak. Iya to. Image aku soalnya kadang wah kepegawaian ki galak. Kuwi tenan bener apa enggak gitu. 50-50 Mas. Ya, berarti ada benernya. Ada benernya juga ada. Sebenarnya kita itu galak sih enggak. Kita cuman oke lah kita ada kegiatan ini. Sekarang segera tindak lanjuti, kan kadang-kadang ada PK yang tidak langsung menindaklanjuti, masih harus mundur lah. Itu kita harus tegas, bukan galak istilahnya. Oh berarti tegas. Kepegawaian kuwi tegas, bukan itu galak. Sudah orde lama. Nah, kita kan orde lama. Berarti yang orde lama sudah habis. Berarti harus sekarang kepegawaian itu melayani, meng tegas. Cuman kadang-kadang disalah persepsikan galak. Bedane galak karo tegas ki tipis ya Mas. Ya. Jajarmu kayak ya soalnya. Saya galak apa tegas Mas? Kalau saya sih biasa aja. Saya tuh enggak galak, biasa sih Mas.
tergantung sikon. Ya, seperti itu, tergantung sikon. Jadi kita tidak apa ya, kepegawaian itu tidak diambil hati. Terserah mau persepsinya kita galak, apakah kita lemah lembut, gemula atau apa, galak, kita hanya menjalankan tugas. Ya, karena memang tegas itu perlu hanya untuk ini Mbak, apa kita lebih banyak mengurusi administrasi kepegawaian biar tertib, istilahnya tertib administrasi kepegawaian. Nah, buat kebaikan bersama. Iya, sebenarnya seperti itu. Kalau yang mengurusi tidak tegas, tidak on time, piye Ya. diurusi ya Mas ya? Betul, seperti itu. Lanjut, next nih buat Pak Yatno kalau sekarang. Selama ini kan ngurusin surat tugas. Nah, seng surat tugas mendadak. Dangdut sering nggak? Mendadak. Kadang-kadang kaya ada pegawai mau berangkat jam 10, jam setengah 8 baru ngasih. Pak, aku butuh surat tugas, pokoknya saiki. Nek kebanyakan ki sore Mbak, dadine le berangkat besok Sorenya. Sorenya sore baru ya. request, padahal wis meh sore. Bali ngono ya, Iya, Pak. wis jam setengah 4 barang itu baru Padahal yang tanda tangan udah. Yang tanda tangan udah nggak ada di tempat iya, padahal. gitu ya. Kalau kayak gitu terus gimana tuh, Pak? Nek yang tanda tangan masih ada ya saya kerjakan, kalau nggak ada ya harus besok Nunggu lagi, hari nunggu berikutnya hari ya. berikutnya. Nek sak ngeyel-ngeyel ngono kuwi suka WA nih, suka gini juga ada. WA Pengalaman yang unik lah. Ya, Yang ada. berkesan apa, Mas? Ya cuma itu dadine jam harus jadi, jam 3 ngirim surat. Hari itu harus jadi untuk nanti jam maghrib untuk berangkat gitu. Iya, aku ngerti modelnya. Pokok men kudu dadi ora mbuh piye carane. Nek ngono kuwi sebel apa, Pak? Yo nek le sebel yo Sebel. Nah, itulah jadi yang dimaksud galak tadi. Kadang-kadang kita kan juga, kalau Mas Yano mungkin ya halus, kalau saya mungkin saya keluar Sunggune. macam-macam itu. Mas mencak ya, Mas ya. Kan sudah mungkin sebagai sudah tahu ya prosedurnya gimana, dari surat masuk atau bagaimana dan itu, tapi terkadang motong kompas, nah itu yang kadang-kadang kita itu ya mungkin dianggap galaknya seperti itu. Jadi mencak-mencak ya, kadang mencak-mencak, kadang yang ngomongnya ya bahasa planet juga ada. Bahasa planet. Bahasa planet. Bahasa planet siapa? Ini kita juga di planet bumi bahasa. Ini ngomong di. Seperti itu Mas Mbak ya. Jadi kompleks lah kepegawaian. Ya kita itu intinya di kepegawaian itu menang ora kondang, kalah ya wis. Nah gitu. Jadi kita tidak ambil hati, mau terserah persepsi. Tapi prinsipnya tetap melayani. Melayani kita intinya kegiatan itu tertib dan beres. Nah, Oke. untuk kepegawaian. Jadi semua tercover, kan itu juga termasuk hajat hidup orang banyak. Iya. Ya, ada orang banyak untuk kenaikan pangkat, jafung dan sebagainya, ada hajat hidup orang banyak. Misalnya kan untuk salarinya, nah dia seperti itu. Ini saya kira Nyaman itu. nggak di kepegawaian Pak Yatno, Mas Rangga? Pak Yatno sih, Mas Rangga sih. Pingsut. Pak Yatno sih, Mas Yatno. Ya nyaman lah. Dinikmati aja. Enggak usah ya digawe kemrungsung soalnya. Walaupun nemoni wong sing ngono kuwi wis. Ya digawe dinikmati asline. Dinikmati lah, disyukuri. Iya. Dadine dadi seneng. Seneng-seneng apa ya? Kalau saya nambahin seneng anyel. Seneng anyel gitu ya. Oke, ndine. Akeh senenge apa anyele? Kalau itu sih lebih banyak ke ininya ya. Senengnya itu apa? Kita ketemu orang banyak. Yang pertama, yang kedua sifat orang macam-macam. Ada sing ngeyel, ada sing cuman ganggi tapi ra kepanggil. Ada yang oke, siap, langsung jalan, ada yang siap, oke, lali, lupa lah. Ya itu. Kebetulan saya kan dari 2014 ceprot lahir di sini, langsung di kepegawaian. Jadi dari awal megang takah, megang surat tugas, megangnya sampai yang lebih kompleks. Jadi udah pernah semua ya dialami. 2000 berapa tadi? 14. 2014. Suwe 8 tahun ya. 14. Lumayan. Kalau Mas Yatno itu mungkin lebih lama dari saya. Tapi di kepegawaian baru
2019. Baru 2019, newbie berarti ya. Nah, Newbie. itulah kompleksitas di kepegawaian. Nyubi tapi ngerasa anyel gitu. Kuwi lagi kuwi lagi surat tugas tok Mas, padahal akeh. Sebenarnya Mbak Pipit ini juga kepegawaian, jadi mungkin ceritanya ada juga, tapi Ya. karena Mbak Pipit ini host, nggak perlu cerita nanti kita angkat Kebetulan sendiri. saya sudah pernah berpartner dengan Mbak Pipit itu tahun 2000 berapa? Ya dari jenengan masuk 2016, 14. 16 sampai 19. Iya, Ya, jadi IT jadi terbentuk Mbak Pipit. Iya, saya ke keluar IT. ke IT. Nggak keluar. Enggak, jadi masih analis kepegawaian tapi nyambi di IT. dan kan udah tahu kan Sepak gimana terjangnya. sepak terjangnya kepegawaian gimana. Aduh, iki loh. Tadi disensor aja di sini. Pernah itu. Itu waktu mau akreditasi loh, saya masih ingat tahun 2015. Sopo meneh. Nah, itulah ya kalau dengan kepegawaian itu Tensinya agak menjulang tinggi. Jadi mengurusi 200 sekian, hampir 300 berarti ya? 300 lebih tadi kan, malah, 300 300 lebih kan, sama outsourcing segala Ya. itu apa sifatnya macam-macam, bervariasi, anyele akeh, senenge Siti. Ya, tapi Oh ya oke, anyele Kalau akeh. misalnya sudah terlalu anyel, kalau mungkin ya teman, kalau saya langsung out keluar pulang. Saya udah pusing. Pengaturannya apa nanti Mas Rangga cuma handle 20 orang, nanti ini 20 orang dibagi-bagi atau gimana itu Mas? Handle apa? Handle Kan pekerjaan. kepegawaian tadi cuma ada berapa? Cuma 5 ada atau berapa 6? tim? 6 ya? Padahal yang 6. di-handle kan yang di-handle kan orang 200. Kita saling melengkapi, saling bantu. Kita handle tidak hanya 20 atau 25, kita handle semuanya. Jadi kita hanya berbagi tugas yang ngurusin. Oh, berarti kayak Pak Yatno surat tugas ya surat tugas tok, tapi semua Ya, pegawai. sama pegawai. Terus misalnya kayak Mbak Silvi itu ada, itu ngurusin ini mutasi sama pensiun. BUP Mbak Silvi, sama ABK. Nah, itu Mbak Silvi. Kalau Mas Waryono lebih ke SIMK, sistem informasi, dan lebih ke ini kenaikan pangkat Javu. Mbak Tia hampir sama keseluruhan, saya juga keseluruhan juga bantu sana sini. Jadi saling melengkapi. Jadi tidak kita ada bagi ke 20 orang jurusan ini enggak, 25 orang jurusan ini enggak. Kita semuanya kita handle. Kabeh berarti. Berarti di jurusan sekarang memang benar-benar sudah tidak ada analis kepegawaian ya Mas ya? Masih ada satu sih, tapi di jurusan Kesling. Kalau dulu Dulu kan ya. sepertinya di semua jurusan itu kan ada bagian kepegawaiannya. Jadi nanti masing-masing jurusan dikoordinir dulu baru naik ke atas seperti itu ya. Jadi Kalau sekarang kita Terpusat. pusatkan di atas semua, di direktorat. Jadi di sana istilahnya itu PJ apa ya? Pengelola kepegawaian. Pengelola kepegawaian. Tapi bukan jabatannya kepegawaian. Jadi mungkin jabatan yang bersangkutan kadang ada yang BMN atau arsiparis, dia ngelola pegawai di sana. Di jurusan Jadi masing-masing. info nanti kita dapatkan info dari yang bersangkutan. Entah itu info absensi, entah itu info untuk pembuatan surat tugas, info tentang ikut pelatihan. Nah, jadi kita menginfokan ke pengelola yang di jurusan, dan jurusan menginfokan kembali ke kita. artinya kalau di jurusan sifatnya yang mengkoordinir, tapi untuk semua kelengkapan dokumen dan lain-lain prosesnya tetap ada terpadu di direktorat Ya. gitu ya. Seperti itu. Administrasinya di direktorat. Oke. Ada kejadian yang sangat amat berkesan sampai nggak bisa dilupain. Nek mbok critakake lagi antara jek nesu apa nek lucu guyura mandek. Pokoke sing wah kelingan iki. Kelingan banget. Ra mungkin nek misale ya sudah gitu kan. Kadang-kadang ada kegiatan ngantek ket biyen sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang nek ketemu karo wonge iki meneh. Ono ra? Kalau saya pribadi ya itu tidak ada. Cuman ada satu kejadian sampai sekarang mungkin saya sama Pak Mas Paryono tahun 2017 kalau nggak salah, waktu itu kan masih 2015 itu waktu pendataan PUPNS. Nah, itu info dari pusat kan memang sudah lama jedanya hampir 2 bulan, ternyata ada salah satu hari itu harus dikirim saat itu juga, harus datanya harus lengkap semuanya, dan kita ngerjainnya sampai
malam sampai jam 10, jam 11 di sini ini waktu itu masih apa ya, waktu almarhum Pak Direktur yang dulu Pak Mursid. Ya, itu mungkin ya horor-horor dikit lah di sini saya tahu. Jadi waktu itu kita ngerjain, jadi sampai jam setengah 10 atau apa itu listrik itu mati semua, mati semua, listrik mati semua sampai suatu ketika itu nggak tahu, saya juga nggak percaya makhluk halus atau apa sebagainya. Listrik mati semua jam 10 hujan lebat itu di ruang kebayan sama umum tuh, wah bunyinya macam-macam, kotak gitu, tikus apa dan harus lagi grek, ya udah kita pulang, kita pulang aja, kerjain besok. Nah itu yang kejadian mungkin yang berkesan. Jadi saya berkesan ki orang tentang pegawai nih, tentang pegawai yang sudah purna. Dudu pegawai, penghuni sing wis itu saya Mas Parkono terus Bali wae yo, Bali. Udah kita pulang. Kita kerjain besok pagi. Ya itu yang mungkin bagi saya berkesan. Kalau masalah yang ngurusin pegawai sih ya wes lah gitu ya. Namanya pekerjaan gitu ya Mas ya. Ya Pak Yatno. Pak Yatno Pak. Enggak, ya biasa-biasa aja, enggak ada. Biasa-biasa aja. Kalau Pak Yatno ini tipe orang yang datar. Lurus ke depan. Jadi tidak usah diungkapkan. Ya wes lah tak pek dhewe wae. Apa arti disebut jenenge sing iki sama? Enggak ada. Enggak ada. Aduh. Ini Mas, kan ngurusi banyak sekali proses kepegawaian, yang usulan pangkat lah, macam-macam lah. Pernah nggak ada pegawai-pegawai yang ngasih ucapan terima kasih, terus bawain gula teh neng omah, apa nggak ke roti? Nawake anake. Kalau ini disebut gratifikasi atau lagi saya kurang tahu. Jadi bukan gula teh atau, jadi istilahnya itu tiba-tiba ada roti aja di ruangan. Nah, kita bilang lagi, loh sopo iki apa? Ya udah kita ya ngomong sama ini Bapak Margo ini dinikmati wae bersama kan itu. Artinya tetap dilaporkan ke UPG ya, unit pengendali gratifikasi, tetap dilaporkan. Biasanya kebanyakan roti sih, makanan ya. Sebagainya, mengucap terima kasih atau bagaimana, atau mungkin SKKP-nya turun, namanya turun, kadang-kadang nasi bol. Syukuran gitu ya. Saya anggap saya syukur, tapi kita ngomong dulu terus dinikmati itu Oke, karena seperti itu. Iya. Karena mengurusi orang banyak itu tadi kan kadang-kadang sifatnya wah gol semene enggak, kita murni kalau misalnya gol ya alhamdulillah, kalau memang belum gol ya mungkin nanti tahun berikutnya kita ini lagi, jadi mungkin diperbaiki lagi, mungkin dari pengusulnya juga mungkin harus ada berkas yang lengkap, atau kalau angka kredit mungkin penambahan SPNK-nya harus ditambah. Nah seperti itu. Tapi intinya dari kepegawaian melayani orang pamrih nggak gimana kita nggak ada, karena kan kita sudah digaji. Iya. Dan kita juga punya channelan lain di luar ini juga ada. Ini ramudeng ya, ini cantelan apa? Cantelan jemuran apa cantelan apa ini judulnya? Itu seperti itu. Terus untuk pengurusan apa yang sifatnya untuk eksternal, misalnya kita harus ke kementerian. Itu koordinasinya apakah satu pintu kah, apa masing-masing, apa gimana itu Mas? Jadi ketika pegawai, misal saya nih mau ngajuin KP, aku bingung ki arep takon sapa? Apa aku kudu tekon ning kepegawaian, apa aku kudu langsung ning pusat? Nyari channel orang pusat apa gimana gitu Mas? Ke satu pintu. Jadi misalnya usun angka kredit. Nah, kita berjuang angka kredit nih. Iya. Lagi nyusun. Angka kredit, jadi kita kelola bareng, dalam artian di poolnya itu satu pintu di kepegawaian. Jadi kita usul dari kepegawaian ke pusat, jadi monitoring dari kepegawaian. Monitoringnya tetap dari kepegawaian. Jadi kalau misalnya ada pegawai yang bingung angka kreditnya sampai mana nih usulannya, tetap konfirmasi di kepegawaian gitu ya Mas ya, bukan yang kita harus langsung. Sebatas kita bisa jawab. Jadi kadang kita kan tidak ada feedback dari pusat juga. Tidak ada feedback, sampai ini. Jadi kita juga nunggu. Jadi misalnya kalau kayak info proses kenaikan pangkat sama jadwal fungsional bisa dibuka masing-masing di aplikasi. Nah itu info proses. Kalau usul angka kredit
infonya itu biasanya kalau ada feedback. Oke. Oh, kurang ini, kurang berkas ini, kurang data, langsung kita tindak lanjuti. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk monitor sendiri sampai mana ini misalnya dari sini ke unit utama itu dari ini kita belum ada. Tapi intinya selama itu pertanyaan tentang kepegawaian silahkan bertanya ke kepegawaian, akan dilayani katanya. Pasti. Tapi ya ojo sering-sering. Dalam seminggu 4 kali tanya. Terus kita kan juga tanya ke pusat kan, persepsi pusat kan kadang dijawab kadang enggak. Maaf. Ya, kan itu intinya ada proses yang harus dilalui. Jadi misalnya, baru katakan dalam 1 minggu baru ngirim. Minggu hari ketiga tanya, kita ngendi? Hari kelima tanya, kita ngendi? Nah, kan baru proses perjalanan. Wis sing marai darah tinggi. Nah, itu lagi dikirim, lagi baru aja kita upload. Nah, kan proses di sana juga perlu proses juga. Apalagi untuk saat ini kan kita harus pakai aplikasi apa namanya? Srikandi. Srikandi. Nah, itu juga sambil belajar. Ya, mudeng-mudeng. Tetap harus belajar dengan hal yang baru ya, mau nggak mau kan seperti itu karena regulasi juga berjalan terus. Ini mungkin untuk sebelum acara kita tutup ada pesan-pesan untuk para pegawai Polkesio dari Mas Rangga atau umum atau Mas siapa? Siatno, monggo. Mas. Intinya tertib itu aja. Bukan tertib administrasi. Tertib enggak, cuman kita kan ada regulasi macam-macam di kepegawaian, entah itu disiplin, entah itu di tentang kenaikan pangkat, tentang jabatan fungsional. Kalau semuanya itu tertib, nah insya Allah otomatis semuanya lancar. Seperti itu. Jadi tidak ada lagi LHP Irjen lah dari feedback ini dan sebagainya. Jadi kita sebisa mungkin meminimalisir hal-hal seperti itu. Tertib untuk kebaikan bersama. Nah, administrasi kepegawaian tertib gitu aja. Dari Mas Yatno ada yang ditambahin? Cukup. Oh, sudah cukup. Orang senang nambah tuh. 1 kali aja. Beda 1 kali cukup kan Mas Yatno. Apa iki? Sana berkali-kali. Iya. Oke. Begitu Mbak Pipit. Sudah cukup ngobrol-ngobrol kali ini dengan tim kepegawaian. Kita akan lanjut di episode-episode selanjutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.